Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini untuk membahas tentang diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selanjutnya, selawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pidijaya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Guru semua, peserta yang sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Pada hari ini, kami guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pidijaya akan membahas tentang diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah kami ikuti dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Baiklah Bapak Ibu, untuk memberkati acara kita selanjutnya, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah di dalam hati kita masing-masing. Selesai. Sebagai acara yang pertama, perkenalan dari kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pidijaya. Saya sendiri sebagai PLT Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ulim, dan juga saya masih berstatus sebagai guru di SD Negeri 3 Ulim, sebagai guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pidijaya. Nama saya Rosmita FPDSD. Untuk saat ini saya bertugas di SD Negeri 3 Ulim. Selanjutnya kami minta kesediaan teman kami, calon guru penggerak, untuk memperkenalkan diri. Kepada Ibu Siti Zahara, dipersilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, nama saya Siti Zahara, berasal dari sekolah SD Negeri 3 Ulim. Saya menjadi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Medan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Siti Arina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ki Arina SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pidijaya. Itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan ini saya yang pertama kali akan mempresentasikan yaitu tentang destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu semuanya pasti sudah mendengar apa itu budaya positif, dan saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Adapun konsep inti dari budaya positif tersebut yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Nah, budaya positif tersebut merupakan perwujudan dari nilai-nilai positif atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan proses sehingga murid dapat bertanggung jawab. Selanjutnya, budaya positif tersebut sangat erat kaitannya dengan pembelajaran paradigma baru. Sebelum saya melanjutkan, saya menginginkan pendapat dari ibu-ibu semua. Apakah ibu-ibu sudah mendengar apa itu paradigma baru? Kalau sudah mendengar, bisa Ibu jelaskan sedikit saja tentang paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang prinsip berdasarkan diferensiasi sehingga para siswa sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki di sekolahnya masing-masing. Ya, bagus sekali. Yang lain mungkin mau menambahkan? Bapak Ibu sepertinya kurang semangat ya. Baiklah, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang sedang berkembang saat ini atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid atau pelajar psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita semua pasti sudah sering mendengar profil pelajar Pancasila. Semuanya ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki tentang disiplin positif. Kami sudah belajar di dalam pembelajaran CGP angkatan 10, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif, yang salah satunya seperti
saat saya jelaskan tadi, yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini termasuk pembiasaan-pembiasaan yang baik yang kita laksanakan di sekolah. Nah, di sekolah Bapak Ibu, apa saja biasanya pembiasaan-pembiasaan positif yang sudah dilakukan? Memberikan salam ketika bertemu dengan guru. Ya, terus ada yang mau melanjutkan? Apalagi? Membaca Yasin setiap hari Jumat. Bagus. Ada yang mau melanjutkan? Sebenarnya banyak sekali ya disiplin positif atau pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap, perilaku, maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid. Nah, yang menjadi contoh bagi murid adalah kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Salah satunya seperti yang disebutkan tadi oleh Ibu Rosmawati, memberi salam. Nah, seperti di sekolah kita ada yang namanya 5S, itu juga termasuk pembiasaan positif. Contohnya salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itu sudah kita ajarkan kepada murid-murid kita, dan itu sudah menjadi pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, menyangkut dengan pembiasaan positif, mari sama-sama kita nonton video ini. Ini salah satunya yaitu kebutuhan makan, bermain, jalan-jalan, kemudian setiap tindakan memiliki tujuan, dan setiap tujuan itu sudah termasuk keinginan untuk dipenuhi. Ini adalah salah satu contoh video tentang disiplin positif. Nampak Bapak Ibu semuanya? Oh, ibu-ibu semua ya, nggak ada Bapak, kebetulan Bapak nggak bisa hadir. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia yang harus dilakukan? Yaitu untuk kebutuhan itu adalah yang harus terpenuhi. Kemudian juga seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Mari sama-sama kita menonton video
Halo semuanya, di video kali ini Miss akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa anak-anak perlu mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, bisa ditanya apa yang menjadi kebutuhan dasar sebagai manusia? Kemudian dijawab kebutuhan itu makan, bermain, jalan-jalan. Nah, jadi apa itu kebutuhan dasar? Jadi kebutuhan dasar ialah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan biasanya memiliki tujuan. Nah, ketika tujuan dari tindakan kita tercapai, maka kebutuhan kita akan sesuatu tercapai juga. Contoh, misalnya, kenapa anak-anak mengambil makanan teman? Oh, karena lapar. Ketika kalian lapar, kalian makan, maka kebutuhan kalian terhadap makanan tersebut terpenuhi. Kenapa harus makan? Ya karena saya harus hidup seperti itu. Berikutnya, nah di sini ada cerita, ya. Jadi cerita ini tentang seorang anak. Nah, temannya di sini berkata, "Duh, kamu ini tadi terlambat, gangguin teman, sekarang mau makan sembarangan. Aduh, Bom-bom selalu saja buat gaduh, padahal sudah sering menasihati dulu." Nah, nama anak yang berbuat gaduh itu namanya Bom-bom. Kemudian Bom-bom berkata, "Ya deh, maaf, lain kali tidak aku ulangi." Nah, kira-kira kenapa Bom-bom melakukan tindakan tersebut? Nah, karena tadi ingat, setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Kira-kira apa tujuan Bom-bom? Kenapa dia terlambat, mengganggu temannya, dan buang sampah sembarangan? Nah, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga Bom-bom harus melakukan hal tersebut? Kita cari tahu sekarang. Nah, jadi anak-anak, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini survival, lingkaran tengah. Survival artinya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga kebutuhan dasar akan rasa cinta kasih sayang, belonging. Kemudian ada kebutuhan dasar akan kekuasaan atau pengakuan, power. Kemudian ada juga kebutuhan dasar akan kesenangan, fun. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar akan kebebasan, freedom. Ya. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing poin 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau kebutuhan bertahan hidup. Tinggi, mereka harus mencari bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Itu. Ketika merasa nyaman, maka kebutuhan bertahan hidup itu sudah terpenuhi. Nah, berikutnya yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang atau belonging. Contohnya seperti apa? Rasa menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian, perasaan diterima dalam lingkungan, baik itu keluarga, sekolah maupun masyarakat, dan rasa menjadi bagian dari kelompok. Mengganggu temannya dan juga membawa sampah sembarangan, guru akan memanggil orang tuanya. Jadi orang tuanya akan lebih, yang pertama, merasa diakui prestasi dan kemampuannya, didengar dan merasa berharga, dihormati, dipercayai, dan dapat memberi pengaruh dengan senang, merasa diakui. Itulah kebutuhan kekuasaan. Atau ketika anak-anak melakukan sesuatu karena diperintah, disuruh, dipaksa, maka di sana tidak akan ada kesenangan. Jadi anak-anak akan mencari kesenangan. Contoh, Bom-bom kemudian tidak dikekang orang lain, artinya diatur dan suka mencoba. Nah, contoh di sini kebutuhan akan kebebasan. Jika misalnya Bom-bom adalah anak yang tidak suka mengikuti aturan, dia tidak suka misalnya buang sampah pada tempatnya, dia sukanya buang sampah ya gimana, suka-suka dia. Maka di sana yang ingin dipenuhi oleh Bom-bom adalah kebutuhan akan kebebasan. Sayangnya tindakan Bom-bom ini negatif. Contoh positif dari kebutuhan akan kebebasan misalnya mandiri. Karena anak-anak sudah bisa memenuhi kebutuhan anak-anak akan kebebasan. Seperti itu. Tidak dikekang, tidak diatur oleh orang lain. Untuk merasa diakui, pengakuan, power. Kemudian juga kebutuhan dasar akan kesenangan, fun. Dan yang terakhir tadi kebutuhan dasar akan kebebasan atau freedom. Nah, lalu bagaimana ketika anak-anak belajar?
Apakah harus ada aspek atau poin dari 5 kebutuhan dasar yang dipenuhi? Tentu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita langsung melanjutkan. Saya akan memberikan sedikit penjelasan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Seperti yang barusan kita lihat di video tersebut, semuanya ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar tersebut tentunya harus dipenuhi, apalagi anak-anak dalam belajar. Semua kebutuhan itu dapat kita lihat terkadang dari perilaku atau kelakuan anak-anak tersebut apa yang kurang dari 5 kebutuhan dasar tersebut, ataupun ada juga yang lebih. Begitu juga dengan kita sebagai guru dalam mengontrol ataupun mendidik anak-anak, tentunya kita juga memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dan kita sesuaikan. Ini juga masih menyangkut dengan kebutuhan dasar manusia. Dan apabila kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi ataupun dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang salah, maka di sini ada yang termasuk juga ke dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu ada hukuman atau konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman ini tidak berencana. Contohnya kalau di sekolah misalnya ada murid kita yang tidak tahu atau apa yang sudah mereka lakukan, lalu kita memberikan hukuman fisik atau psikis. Sebenarnya sebagai pendidik kita tidak boleh langsung memberikan hukuman kepada siswa, karena mengapa? Dengan adanya hukuman tersebut akan membuat siswa merasa trauma, dan sebagai pendidik hukuman itu tidaklah tepat kita berikan kepada siswa. Tetapi jika siswa melakukan kesalahan, maka kita memberitahu ini konsekuensi dari kesalahan yang kamu lakukan. Atau misalnya buat dulu kesepakatan kelas, kemudian tentukan apa keyakinan di kelas tersebut. Nah, untuk restitusinya, disitulah nanti ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dari hal negatif ke hal positif, atau mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita sebagai guru mendampingi juga menuntun murid dalam hal tersebut, karena setiap tindakan itu pasti ada solusi yang akan kita berikan atau kita terapkan dalam menyelesaikan masalah. Baiklah, untuk selanjutnya yang kelima di sini ada posisi kontrol guru. Nah, untuk posisi kontrol guru ini akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Ibu Siti Zahara. Baiklah, saya Rosminda untuk saat ini mengundurkan diri dulu sebentar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Siti Zahara tentang posisi kontrol guru. Kepada Ibu Siti Zahara dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diluangkan. Saya akhiri dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak teman-teman juga masih semangat? Semangat. Berarti walaupun sudah siang, perut sudah kencang-kencang, kita tetap masih semangat.
pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, yang kelima, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, biasanya posisi manakah yang kita lakukan, yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita atau dalam kegiatan sehari-hari di sekolah? Kalau saya Bu, manajer. Manajer. Iya. Alasannya kenapa? Saya sering merangkul siswa saya jika memang terjadi permasalahan, kita cari solusi sama-sama. Bukan sebagai penghukum. Berarti ibu ini lebih kepada manajer. Berarti cita-cita ingin menjadi manajer. Saya ingin memanage siswa saya. Kalau saya Bu, sebelum saya mempelajari fungsi kontrol ini, saya penghukum dan pembuat merasa bersalah. Tapi sekarang sesudah saya mempelajari posisi kontrol ini, saya sudah menjadi manajer juga sama dengan itu. Berarti sebelum kita belajar lebih lanjut tentang 5 posisi kontrol ini, baiklah kita pelajari ini. Selanjutnya, apa yang dikatakan dengan penghukum? Nampak Ibu? Nampak Bu? Pak, oke, kita baca sama-sama. Penghukum yaitu seperti nada suara yang tinggi, seperti orang marah. Nah, ambil itu. Yang dikatakan kata termasuk dalam kata penghukum. Nadanya tinggi, matanya melontong kayak burung apa ya? Belang Bu. Ya, bagus sekali. Burung merah. Yang kedua, pembuat merasa
Iya silakan. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengenai Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik. Nah, ibu-ibu, setelah kita menonton video tentang posisi kontrol, apakah ibu sudah sedang tentang materi atau ilmu yang diberikan dari video tadi? Sudah, Bu. Nah, dari hasil video itu bisa kita terapkan, kita implementasikan dalam keseharian kita, baik di sekolah maupun di rumah kita ataupun lingkungan masyarakat kita. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk dalam pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini posisi ini. Posisi termasuk apa? Ya, berarti yang tadi pernyataannya termasuk dalam penghukum. Nah, kita lihat selanjutnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Termasuk mana itu? Pemantau. Iya. Manajer. Manajer. Ditukar posisi. Nah, berarti yang selanjutnya, yang terakhir nih, ayolah lakukan dari bapak atau ibu. Ini termasuk yang kemana?
keyakinan kelas ini adalah merupakan sebuah kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi sebelum kita melakukan keyakinan kelas ini, di kelas kita masing-masing guru tentunya menyepakati kesepakatan kelas. Apa saja kesepakatan kelas yang disepakati di kelas masing-masing? Kalau kelas saya bukan ada salah satunya saling menghargai dan menghormati. Ya, yang pertama saling menghargai dan menghormati. Dan apalagi menurut Ibu kira-kira? Datang lebih tepat waktu, Bu. Ya, datang tepat waktu. Semuanya kita murid di kelas kita tentunya waktunya yang harus mereka bisa mereka sesuaikan waktu di saat datang ke sekolah. Jadi anak-anak ini datang tepat waktu setiap hari. Kemudian apa lagi? Apalagi kira-kira? Banyak kan kesempatan kelas di sekolah kita? Kadang-kadang lebih dari 5 kesempatan kelas. Sekarang satu saja lagi. Kira-kira apa? Angkat tangan waktu permisi, Bu. Ya, angkat tangan waktu permisi. Jadi di sekolah kita, setelah kita buat kesepakatan guru dengan siswa, kesepakatan kelas, jadi anak-anak bisa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh guru di kelasnya masing-masing. Nah, sekarang kita ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dibagi ke 3 macam, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sekolah kita, sebelum kita melihat bahwa tentang validasi sekolah kita ini, di sini kita ada sedikit video pembelajaran tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Kak. Ya, Pak. Sudah lama gak berbicara? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain kurang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan?
Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh Pak Firna. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak begitu kabar lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsipal tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab lah ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan mandi. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Jadi Bapak Ibu pernahkah mengalami permasalahan murid di kelas yang seperti pada video tersebut? Video tadi? Pernah Bu. Pernah. Jadi kita seorang guru, bagaimana cara kita menstabilkan masalah-masalah siswa kita yang ada di kelas, yaitu menstabilkan identitas berbuat salah itu manusiawi. Sempurna
salah. Jadi kita seorang guru harus bisa menggunakan trik-trik kita yang sesuai untuk mereka, supaya mereka tidak akan terjadi lagi mengulangi perbuatan yang serupa. Kemudian di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berarti setelah anak berbuat kesalahan, karena ada kita seorang guru yang bisa menyelesaikan dan anak-anak itu bisa saling memaafkan. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kita akan menanyakan keyakinan kepada anak-anak karena keyakinan kelas kita sudah kita terapkan di kelas, dan kita tanya pada mereka apakah kamu sudah ada melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi biar anak-anak tahu bahwa peraturan yang sudah kita sepakati harus mereka patuhi dengan baik. Kemudian nilai apa yang kita sepakati? Apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kita harus banyak bertanya kepada si anak apabila si anak itu berbuat kesalahan, yang intinya kita sudah ada kesepakatan dengan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi apabila anak-anak mau berbuat kesalahan, kita langsung menuju kepada kesepakatan kelas kita, biar anak tahu bahwa peraturan yang sudah ditetapkan itu penting. Silakan tulis menurut kalian masing-masing. Dan kesepakatan ini harus kita lakukan setiap pembelajaran kita. Jadi hanya di situ saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan saya minta maaf sama ibu-ibu dan kesilapan. Jadi hanya di sini saja pertemuan kita. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pembahasan kita mengenai diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat, dan juga apa yang kami sudah pelajari dari pendidikan guru penggerak kami berbagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.